diri untuk beribadah dengan memakai pakaian yang rapih dan sopan, sama seperti akan ke gereja. Lalu, duduklah dengan sopan. Jangan berbaring atau melakukan aktivitas lain saat berada di gereja. Tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi selama mengikuti ibadah, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan bisa diberikan dengan cara transfer atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang akan dibawa ke gereja pada waktu datang kembali. Ikuti seluruh jalannya ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan hati, siapkan diri. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya yang Maha Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Saya berdoa jemaat dalam keadaan sehat, kuat dalam perlindungan Tuhan. Minggu ini kita ibadah online karena kondisi kota dan bangsa kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa terus supaya kota bangsa kita dipulihkan Tuhan, supaya pandemi ini segera berlalu. Saya percaya doa kita besar kuasanya, saudara. Jangan pernah menyerah, terus tetap berdoa, berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Nah Bapak Ibu, nanti kita akan beribadah kembali di gereja, kita berdoa tapi belum tahu waktunya kapan. Kita mengikuti anjuran dari pemerintah, saudara. Nah hari ini kita akan ibadah online, siapkan hati kita. Saya percaya walaupun kita ibadah online, Tuhan pasti hadir, saudaraku ya. Siapkan hati untuk memuji, menyembah Tuhan, beri yang terbaik untuk Tuhan, dan sungguh-sungguh untuk dengar firman Tuhan. Karena saya percaya ketika kita sungguh-sungguh muji Tuhan, menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan, pasti Tuhan akan lawat setiap kita, saudara. Bapak Ibu siap untuk beribadah? Siapkan hati, siapkan hidup, saudara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami percaya Engkau hadir bersama ibadah kami, Tuhan. Ajar kami untuk beri yang terbaik buat Engkau, karena Engkau sudah beri yang terbaik buat kami. Kami persembahkan tubuh kami, hidup kami, pikiran kami kepadamu Tuhan. Biar ibadah kami menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Urapi worship leader, urapi singer, urapi pemain musik, kameramen, soundman, multimedia. Semua kami yang ambil bagian, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan urapi. Dan kami siap untuk beribadah, kami siap beri yang terbaik untuk Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang luar biasa. Karena kita punya Allah yang luar biasa, amin. Saya mau melihat tangan-tangan yang terangkat, yang merasakan bahwa sukacita tetap berada walaupun kita beribadah di rumah. Haleluya, kita akan segera mulai ibadah kita pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kami ada di dalam rumah-Mu. Kami ada di dalam bait-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang baik. Semuanya karena kasih karunia-Mu. Semuanya karena anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami masuk dengan penuh ucapan syukur. Kami mau memuji-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Karena Engkau Allah yang layak menerima setiap pujian dan sembah kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin sertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya nanti. Biarlah jadi turut
dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Allah yang layak kami sembah. Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama nyatakan pujian ini.
Di mana ada kesatuan, situ berkat Tuhan tercurah. Amin. Mari kita menyanyikan pujian ini. Hari ini kurasa bahagia. Haleluya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita
keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Mari lebih lagi katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya. Sekali lagi, amin. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Sekali lagi, keluarganya Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Sorak-sorak yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, cinta-Mu yang telah Kau buktikan bagi kami. Hanya Engkau tempat kami berharap, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku
tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau, Yesus, tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Benar Tuhan Yesus, hanya Engkau yang menjadi jawaban kami. Hanya Engkau tempat kami berharap. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kami sudah menyiapkan tanah hati kami yang paling subur untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biar benih firman ini Tuhan bertumbuh, berakar yang kuat dan berbuah yang lebat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kami panggilkan hambanya. Terima kasih. Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Kita ketemu lagi dalam ibadah online. Kita tetap bersyukur walaupun keadaan semakin sukar, kata firman Tuhan ya, tetapi kita tetap bisa beribadah. Kita serahkan hati kita kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Nah, di tema bulan ini kita sama-sama akan belajar bagaimana membangun keluarga yang kuat. Untuk menjadi keluarga yang kuat, kita harus satu saja, menerapkan prinsip firman Tuhan dalam keluarga kita. Tidak ada lagi yang lain. Karena kalau keluarga yang kuat, yang diberkati, di luar Tuhan juga banyak yang diberkati. Mereka bisa melihat anak cucunya sampai 8 keturunan, mungkin masih bisa makan dengan harta kekayaannya. Tetapi yang menjadi masalah, apakah kehidupannya di dalam Tuhan betul-betul kuat? Nah, itu yang menjadi jawaban pertanyaan dalam khotbah kita ini. Apakah keluarga kita, keluarga yang kuat itu menjadi panutan, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita? Hanya satu, menerapkan firman Tuhan dalam keluarga kita. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Markus 3 ayat 25, kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam Markus pasal 3 ayat yang ke-25. Tuhan Yesus bersabda, dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Nah, untuk menjadi keluarga yang kuat, kita tidak boleh terpecah-pecah. Seorang ayah tidak boleh ribut dengan istri, seorang istri tidak boleh ribut dengan suami, anak-anak dengan orang tua tidak boleh ribut, tidak ada perpecahan. Tetapi yang menjadi masalah dalam keluarga pasti ada keributan. Bahkan hambanya mengatakan bahwa dalam keluarga kadang terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, kadang ribut. Nah, bagi anak-anak Tuhan, keluarga Kristen, keluarga Tuhan, keributan mungkin pasti ada, perbedaan pendapat pasti ada. Tetapi bagaimana kita menghadapi perbedaan pendapat itu? Bagaimana kita menghadapi keributan itu? Firman Tuhan mengatakan kalau kita marah, terjadi keributan, janganlah sampai matahari terbenam. Jadi kalau marah harus diselesaikan satu hari itu pun, jangan sampai tunda besok. Ya. Saya juga dalam rumah tangga pasti ada keributan dengan istri, pasti ada tidak kecocokan, perbedaan satu dengan lain. Karena apa? Keluarga itu
dua perbedaannya. Yang jelas suami punya karakter sendiri, istri punya sendiri. Jadi otomatis ketika disatukan itu akan sulit. Nah, ketika karakter A ketemu dengan karakter B, kalau sama ya mungkin sepadan. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan itu diambil dari tulang rusuk. Jadi wanita diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu dekat, sepadan sebagai penolong. Jadi otomatis suami istri itu harus saling tolong menolong. Ya. Penerapan hukum firman Tuhan sangat penting dalam keluarga kita. Nah, masalahnya di akhir zaman ini bagaimana kita bisa menjadi kuat. Kalau kita baca firman Tuhan untuk akhir zaman ini beda ya dengan pada waktu zaman-zaman saya kecil atau zaman-zaman pertama. Karena apalagi waktu manusia diciptakan pertama, firman Tuhan mengatakan beranak cuculah, berkembang biaklah, dan penuhi bumi. Ya. Zaman sekarang firman Tuhan di dalam perjanjian baru mengatakan kalau keadaan kita belum kawin, sebaiknya jangan kawin. Tapi kalau tidak tahan, lebih bagus menikah. Ya. Jadi menikah itu baik, tetapi firman Tuhan kata lebih baik lagi kalau tidak menikah. Karena apa? Akhir zaman ini semakin sukar. Firman Tuhan minggu lalu mengatakan ya, ketika seorang menikah, dia akan masuk ke dalam kesusahan. Ada kesusahan dalam keluarga yang menunggu. Firman Tuhan. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita, bagaimana kita bisa menghadapi dua pribadi lain yang menjadi pasangan kita. Ya. Membangun artinya sesuatu yang belum ada. Membangun keluarga yang kuat artinya mungkin keluarga kita saat ini belum kuat. Ataukah mungkin ada jemaat yang keluarganya sudah strong, sudah kuat. Puji Tuhan, tetap dipertahankan. Tetapi kalau kita membangun sesuatu yang belum kuat, belum ada, artinya kita harus membangun, membentuk. Dan yang terpenting ketika sesuatu harus dibangun, sesuatu harus dibentuk, itu rencananya, dan dasar yang terpenting. Rumah dibangun, pondasinya, dasarnya yang terpenting. Ketika dasar itu kuat, maka rumah itu akan kuat. Ketika rumah tangga dibangun, ketika dasarnya tidak kuat, rumah tangga itu pasti tidak akan kuat. Nah, yang menjadi masalah bagaimana rumah tangga yang terbentuk, sudah terbentuk. Tetap kita belajar bersama-sama bagaimana kita tetap kuat di dalam rumah tangga kita sendiri. Nah, dasar yang pertama di dalam membangun rumah tangga menurut firman Tuhan. Jadi kita menerapkan firman Tuhan dalam keluarga kita. Ya. Bagi yang belum punya pasangan. Nah, kita belajar pertama. Jadi sebelum membentuk suatu rumah tangga, kita harus memikirkan bagaimana dasarnya itu menurut firman Tuhan. Dasar yang pertama ialah pilih pasangan kita yang sepadan. Ketika manusia diciptakan dikatakan bahwa dilihat tidak ada penolong yang sepadan bagi Adam. Maka diciptakan Hawa untuk menjadi penolong yang sepadan. Artinya Tuhan menginginkan bahwa pasangan kita itu sepadan dengan kita. Bukan bertolak belakang atau yang di luar daripada anak Tuhan pertama ya. Kita bisa baca dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Kita buka dalam Alkitab kita. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat ke-14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jelas firman Tuhan mengatakan, kalau kita membentuk suatu rumah tangga yang baru dan ingin rumah tangga itu kuat, yang pertama harus perhatikan, pilih pasangan yang seiman, pilih pasangan yang sepadan. Jadi kalau anak-anak muda yang mau mendekati cewek atau cowok
mau menjalin suatu rumah tangga, lihat pasangan itu sepadan enggak? Pasangan itu dalam Tuhan enggak? Pasangan itu anak Tuhan tidak? Kalau tidak, jangan dekati. Kenalan boleh, tetapi jangan berusaha untuk jatuh hati atau menyukai. Karena firman Tuhan mengatakan, persamaan apa yang kita dapat dari orang yang tidak percaya? Kunci pertama, cari pasangan yang sepadan. Cari pasangan yang seiman. Ya. Banyak orang yang menjadi keluarga tidak lihat, tidak pilih-pilih. Ah Tuhan, saya mau ini, saya mau itu, saya suka dia, orangnya cakep, orangnya cantik. Nah, kita tidak pernah perhatikan apakah itu sepadan, apakah dia seiman. Yang seiman saja kadang bisa ribut, apalagi yang tidak seiman, betul. Jadi hak yang mesti, yang harus mutlak dilakukan untuk orang tua kepada anak-anaknya, satu, cari pasangan yang sepadan. Abraham mencari istri buat anaknya Ishak, itu bukan dari orang di sekitarnya, bukan orang-orang Kanaan pada saat dia tinggal di Kanaan, tetapi dia suruh cari ke keluarganya, pergi ke kampungnya. Ya. Nah, yang menjadi masalah, mungkin anak-anak muda, mungkin ada orang tua, tidak tahu Tuhan pasangan saya itu siapa, pasangan saya itu yang mana, tulang rusuk saya ini mana, saya tulang rusuknya siapa. Hati-hati ketika kita memilih. Ketika Tuhan telah menetapkan pasangan kita si A, kita tidak mau, kita tidak tahu, kita tidak peka terhadap suara Tuhan, tidak peka terhadap maunya Tuhan, kita pilih si B, si C, atau bahkan si K, si Z, terlalu jauh. Banyak rumah tangga yang hancur karena salah pilih, salah langkah. Awal yang seharusnya menjadi jodoh kita tidak dapat. Terlalu buru-buru. Tuhan menetapkan jodoh kita, sabar, jodohmu itu ada. Kita tidak mau, Tuhan saya mau, saya mau menikah, saya mau membentuk rumah tangga. Minggu ini, bulan ini, tahun ini, maunya buru-buru. Tuhan bilang sabar, sabar. Tidak Tuhan, umur saya sudah berapa, kalau tidak menikah, nanti saya dibilang tidak laku. Banyak anak-anak muda mengambil langkah yang salah karena apa? Tidak peka dengar suara Tuhan, tidak mau mengikuti firman Tuhan. Bahkan banyak pendeta-pendeta, bahkan rohaniawan menjadi macau belang. Wah kamu jodohnya ini, kamu saya jodohkan. Kita sebagai orang-orang percaya, orang rohani, ketika kita tidak membimbing anak-anak muda, bisa-bisa kita menjerumuskan mereka. Karena kita tidak tahu ini jodohnya siapa, kita paksakan kamu dengan ini saja, kamu dengan itu saja. Hati-hati. Ketika kita mengikuti keinginan hati kita, mata kita sudah tidak dengar, tanya Tuhan, kita bisa salah langkah. Ya. Bagaimana pentingnya? Satu, mencari tahu siapa jodoh kita. Saya pengalaman pribadi juga ya, ketika saya pacaran dulu ya dengan Ibu Suryani. Saat itu dia belum mengenal Tuhan, masih agama yang lain, masih kepercayaan yang lain. Nah cuma karena tetangga kenal-kenalan, akhirnya menyukai. Seharusnya saya tidak boleh ya. Karena apa? Bukan pasangan yang seimbang. Nah ketika saya berpisah, saya ke Jawa bekerja, ke Jakarta. Jadi kami pacaran surat menyurat. Saya berdoa, Tuhan apakah dia jodoh saya? Itu tetap pergumulan. Saya tidak mau
melanjutkan sampai ke hubungannya lebih jauh kalau itu bukan jodoh dari Tuhan. Berdoa, minta tanda dari Tuhan. Kenapa? Itu penting. Saya belajar dari Abraham ya. Ketika dia suruh Ishak, coba kamu ke negeri asal saya, kamu carikan istri buat anak saya Ishak. Tapi ingat, Ishak tidak boleh kau bawa. Kalau perempuan itu tidak mau ikut, jangan. Nah, bujangnya pergi, bawa harta benda, emas, anting-anting. Nanti bisa Bapak Ibu jemaat bisa baca di Kejadian 24. Ketika bujangnya itu pergi, dia bingung, wah jodohnya ini siapa? Jodoh cocok buat anaknya Tuhan saya itu buat Ishak itu siapa? Nah, hamba dari Abraham ini berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan Allahnya Abraham, Allah Tuanku, siapa jodohnya? Sekiranya saya ada di sumur ini dan ada gadis-gadis datang dan saya minta tanda kalau saya minta kepada salah satu gadis-gadis itu beri aku minum. Dan dia menjawab, silakan saya beri kamu minum, dan dia memberi minum unta-untanya juga, maka dialah yang menjadi pilihan Tuhan. Itu tanda yang luar biasa. Boleh sebut peneguhan, boleh sebut apapun, tetapi kita harus yakin, kita harus bertanya kepada Tuhan, apa sih, yang mana sih jodoh saya? Ketika gadis-gadis itu datang, betul, hamba Abraham ini bertanya, bisakah beri aku minum? Nah, di situ ada Ribka. Dia langsung, ya boleh, kamu minum, diambil buyungnya dikasih minum. Dan setelah itu dia bilang, kasih minum juga unta-untamu. Nah dia bilang, oh ini dia. Maka diberikan gelang, diberikan anting-anting emas. Dan akhirnya itulah jodoh dari Ishak. Nah, anak-anak muda sekarang, orang-orang tua jangan sembarang jodohkan, jarang sembarang nikahkan anak kita karena kita pikir, wah dia orang berada, wah dia banyak uangnya, wah ini cocok ini dari keluarga baik-baik, dari keluarga A, keluarga ini. Kita harus peka. Karena apa? Karena Tuhan punya sesuatu dalam rumah tangga kita supaya kita bisa menjadi keluarga yang kuat. Dan Tuhan mau bahwa keluarga kita itu menjadi teladan. Tuhan mau kita mempunyai keluarga yang bisa dipakai Tuhan pada akhir zaman ini. Akhir zaman semakin susah, virus semakin banyak di mana-mana. Kita harus tetap percaya, kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Ya. Jadi anak-anak muda perhatikan baik-baik. Jangan sembarang jatuh cinta, jangan sembarang suka. Harus niat benar-benar apakah itu pasangan yang Tuhan berikan. Semakin dekat berhubungan dengan Tuhan, terapkan ibadah dalam rumah, semakin mempunyai waktu pribadi dengan Tuhan. Minggu lalu hambanya mengatakan ya, kalau rumah tangga kita ingin kuat, berbahagia, satu, takut akan Tuhan. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, menerapkan bahwa ketika Tuhan pilihkan pasangan jangan cari yang tidak seiman, kita takut akan Tuhan, kita ikuti. Nah itu langkahnya, takut akan Tuhan, maka Tuhan akan membukakan berkat-berkat. Tuhan akan membuat anak cucu kita diberkati. Tuhan akan membuat suami kita, membuat istri kita menjadi diberkati dalam keluarga kita. Menjadi orang-orang yang terpandang, menjadi orang-orang yang masuk dalam rencana Tuhan. Sebab Tuhan mau kita bukan menjadi orang yang biasa-biasa, tetapi menjadi orang yang menjadi pelopor, orang yang menjadi penggerak di akhir zaman ini. Tuhan mau kita menjadi teladan. Jadi hal yang pertama adalah cari pasangan yang sepadan. Yang kedua, kita bisa baca dalam Kolose 3 ayat 20.
Kita buka di dalam Kolose 3. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Ayat lain dikatakan bahwa itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadi yang kedua, hal yang patut anak-anak lakukan, taat kepada orang tua. Artinya kalau kita mau mencari pasangan hidup, ingin memiliki keluarga yang kuat, cari pasanganmu yang takut dan taat pada orang tuanya. Firman Tuhan mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu, maka umurmu lanjut di dunia. Ketika kita cari pasangan yang orang tuanya saja dia tidak hormati, bagaimana bisa menjadi pasangan kita? Bagaimana bisa menjadi suami, bagaimana menjadi istri yang menjadi teladan kalau orang tuanya saja dia tidak hormati, orang tuanya saja dia tidak takut. Ada banyak anak-anak yang muda, anak-anak sekarang ya, melawan orang tua, perkataannya kasar kepada orang tua. Kalau saya bilang tinggalkan itu. Jangan mau. Ya. Membangun keluarga yang kuat dasarnya ini harus pertama seiman. Kedua, lihat apakah dia takut kepada orang tuanya. Apakah dia menghormati orang tuanya. Kalau tidak, itu tidak masuk kriteria anak-anak Tuhan. Jadi anak muda, untuk keluarga yang kuat, lihat apakah dia takut dan hormat kepada orang tuanya. Kenapa? Kalau ketika kita tidak menghormati orang tua kita, berkat itu tidak ada. Kita berada di dalam kutuk. Nah, kita menikah dengan orang yang di dalam kutuk, rumah tangga kita pun dalam kutuk. Ada keluarga-keluarga yang sudah menikah, yang masih suka melawan orang tua, bertobat. Kenapa keluarga kita tidak diberkati? Ya. Di dalam Mazmur kemarin 112, hamba-Nya mengatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, karena keluarganya akan diberkati. Tetapi apa? Kalau kita melawan orang tua, suami-suami suka melawan orang tua, istri-istri suka melawan orang tua, istri-istri suami-suami suka melawan mertua. Itu juga jadi orang tua kita. Ketika kita tidak hormat dengan mertua kita tidak takut kita melawan mertua kita juga tidak akan diberkati. Ya. Mau berkat kebahagiaan? Ayatnya sama ya, saya ambil dari Mazmur 128. Berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion sampai engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Ya. Kita akan diberkati, istri kita, anak-anak kita, bahkan anak-anak dari anak kita. Artinya cucu kita. Kita mesti melihat anak cucu kita diberkati. Karena apa? Kita jadi orang yang takut akan Tuhan. Kita menghormati orang Tuhan. Tidak melawan orang tua. Jadi ketika mungkin dalam rumah tangga kita, wah Tuhan, saya belum merasakan berkat-Mu Tuhan. Saya belum ada kebahagiaan. Saya belum merasakan bahwa istri saya sebagai pohon anggur, wah berbuah terus, ada berkat terus. Anak-anak saya bagaikan tunas zaitun. Coba koreksi diri kita sendiri. Apakah kita melawan orang tua? Apakah kita takut akan Tuhan atau kita melawan perintah Tuhan? Jelas, apakah pasangan kita seiman atau tidak? Bawa doa ketika pasangan kita bukan seiman, orang-orang yang menikah, sudah terlanjur menikah dengan orang yang tidak seiman, berdoa bagi pasangan. Kenapa? Itu tadi ya, dalam minggu lalu hamba mengatakan bahwa kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita.
Yang sudah terlanjur bertanggung jawab atas pilihanmu. Jelas? Jadi kita bertanggung jawab. Pilihan kita itu pilihan kita sendiri. Jadi anak-anak muda jangan pilih sembarangan karena nanti kita bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Mari kita minta ampun, berdoa, Tuhan Yesus, pasangan saya sudah terlanjur tidak seiman. Ketika pasangan kita tidur, tumpang tangan berdoa. Tuhan berkati dia. Oleh karena saya anak Tuhan, suami saya diberkati. Ketika saya anak Tuhan, istri saya diberkati. Orang yang tidak seiman. Tetap berdoa, berpuasa. Karena ini bukan hal yang kecil. Yang satu ini harus dengan doa dan puasa. Ketika kita mau diberkati, hidup takut akan Tuhan. Cari pasangan seiman, cari keluarga, cari pasangan yang takut akan orang tua. Yang ketiga, kita bisa baca dalam Kolose 3 ayat 19. Kolose pasal ketiga ayat ke-19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Yang ketiga, yang pertama cari pasangan seiman. Yang kedua, cari pasangan yang taat dan hormat kepada orang tua. Yang ketiga, cari suami-suami yang tidak suka main pukul. Cari suami-suami yang tidak suka main kasar. Jelas ya? Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Artinya ketika rumah tangga ingin kuat, calon yang kita harus pilih itu jangan yang suka main pukul. Kalau pacaran saja sudah bentak-bentak, suka main pukul, wah hati-hati. Mungkin banyak ya yang tidak ketahuan belangnya, masih pacaran, masih manis-manis, masih baik-baik bicaranya. Tapi ketika menikah baru 1 bulan baru kelihatan belangnya. Sudah kasar bicaranya, sudah main bentak-bentak. Nah ini kita harus pilih. Jadi membangun pasangan itu tidak mudah. Tidak seperti beli kacang goreng tinggal pilih, beli televisi tinggal pilih. Tapi kita harus betul-betul melihat, bertanya kepada Tuhan, yang mana pasangan ke Tuhan, yang mana engkau mau berikan sebagai pasangan hidup, yang mana engkau mau berikan sebagai imam, yang mana engkau berikan sebagai tulang rusukku Tuhan. Itu. Cari suami, calon suami yang mengasihi, yang tidak suka main kasar, yang tidak suka main pukul. Ya. Kenapa? Dasar kekristenan adalah kasih. Jadi kita harus cari suami yang betul-betul mengasihi kita. Puji nama Tuhan, saya sampai sekarang tidak pernah main pukul. Nah, memang itu pantangannya kita memukul perempuan. Saya heran kalau ada suami-suami yang suka main pukul istri, sedikit-sedikit ribut, main pukul. Sedikit-sedikit pukul, ribut, main pukul, ringan tangan. Nah, suami-suami begitu bertobat. Kenapa? Tidak akan ada berkat Tuhan ketika sedikit-sedikit kita ribut dengan istri, kita main pukul. Ya. Hambanya bilang kemarin bahwa sekarang bukan suami yang main pukul, tapi istri-istri. Istri-istri juga bertobat. Jangan suka pukul suami, mentang-mentang badannya besar. Ya. Ketika rumah tangga ribut, saling pukul-memukul, istri pukul suami, suami pukul istri, tidak ada berkat. Kita tidak bisa menikmati berkat, kita tidak bisa menjadi keluarga yang kuat. Karena apa? Kita tidak menerapkan prinsip firman Tuhan, kita tidak takut akan Tuhan. Jelas firman Tuhan mengatakan, jangan main kasar. Tidak ada keributan, tidak ada saling pukul-memukul di dalam keluarga kita. Nah, untuk istri-istri. Nah, satu lagi untuk suami. Mungkin sudah disampaikan minggu lalu ya. Hambanya bahwa 1 Petrus 3:7. Ketika suami-suami takut akan Tuhan, doa kita tidak terhalang. Ya.
Banyak doa-doa suami yang terhalang karena apa? Hidupnya tidak akan takut sama Tuhan. Kolose 3 ayat 18 mengatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi anak-anak muda, kalau mau cari pasangan istri, harus cari yang betul-betul ini, betul-betul punya kasih, seiman, hormat kepada orang tua, tidak galak sama laki-laki. Ketika istri kita sudah menikah, istri itu harus tunduk kepada suami. Kenapa? Suami itu adalah kepala dalam rumah tangga. Keputusan boleh berbeda, tetapi yang menentukan adalah seorang suami. Karena suami adalah imam. Suami adalah raja. Keputusan ada di tangan suami. Jadi harus berunduk. Istri memang penolong. Istri memang sebagai penolong yang memberikan nasihat. Mungkin kalau sesuatu yang berbeda pendapat, kita sampaikan kepada suami dengan baik-baik. Ini loh alasannya. Ya. Jangan main ribut. Nah, suami juga harus bisa lihat keputusan istri. Apa keputusan istri benar atau tidak. Tetapi tetap keputusan ada pada suami. Karena suamilah kepala rumah. Jadi istri harus tunduk. Ketika ada penundukan, maka ada berkat Tuhan turun. Kenapa tidak ada berkat? Karena istri-istri banyak tidak mau menunduk. Tidak mau tunduk kepada suami. Suami adalah raja. Suami adalah pengambil keputusan. Ketika suami tidak menempatkan diri sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang mengambil keputusan, berkat Tuhan tidak akan ada dalam rumah tangga kita. Keluarga kita tidak akan kuat. Karena apa? Tidak menerapkan firman Tuhan. Bahwa keputusan itu ada pada suami. Banyak istri-istri merasa, wah saya lebih pintar dari suami saya. Penghasilan saya lebih banyak. Saya yang mencari uang. Ada banyak ya istri-istri karir. Yang penghasilannya mungkin melebihi penghasilan suaminya. Dan dia tidak mau berhenti karena apa? Dia pikir, wah saya lebih banyak gajiku. Malah tidak pandang suaminya, suami yang jaga anak. Itu salah. Istri harus tunduk, menghormati. Walaupun mungkin bekerja sama-sama, sudah sepakat boleh bekerja, gajinya lebih tinggi, tetap hargai. Ketika pulang, tetap masakan suami, tetap bikinkan kopi, tetap melayani suami. Itu adalah istri. Mungkin banyak yang pernah dengar istri-istri waktu khotbah di kaum wanita mengatakan bahwa istri adalah penolong. Jadi kalau penolong itu lebih kuat karena dia penolong. Penolong itu pasti lebih kuat dari yang ditolong. Ada banyak pemikiran-pemikiran dari hamba Tuhan yang memutar balikkan kebenaran firman Tuhan. Istri itu penolong, makanya dia lebih kuat karena dia yang menolong. Biasanya orang bilang kalau yang ditolong itu kan lebih lemah karena dia ditolong. Penolong itu lebih kuat. Hati-hati dengan kebenaran firman Tuhan. Penolong yang dimaksud adalah memberi nasihat. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ya kita jelaskan. Penolong itu saya dalam kehidupan AC ada teknisi, ada penolongnya, helpernya. Nah helper itu tidak bisa lebih pintar daripada teknisi karena dia hanya penolong. Ah tolong ambilkan dulu itu obeng, tolong ini, coba kamu lihat ini miring tidak AC-nya. Jadi penolong di sini bukan lebih kuat dari yang ditolong, bukan lebih hebat dari yang ditolong, tetapi dia hanya melengkapi. Itu kebenaran firman Tuhan. Jadi ibu-ibu yang sudah dengar khotbah yang salah, jangan dipraktekkan. Jangan mengatakan, wah saya ini penolong lebih kuat daripada yang saya tolong. Salah. Kita adalah penolong, kita adalah pelengkap. Kita adalah istri yang mempermudah apa yang suami kerjakan. Sebagai kepala, istri memberi nasihat. Sebagai kepala, istri juga memberi
pendidikan kepada anak. Suami memberi pendidikan, mengajar, istri juga membantu. Itu disebut penolong. Nah, ada banyak istri-istri yang tidak diberkati Tuhan. Kenapa? Tidak menempatkan dirinya seperti istri yang seharusnya dari firman Tuhan. Ya. Kita lihat ada beberapa tokoh wanita yang diberkati, yang dipakai Tuhan luar biasa. Karena apa? Karena dia takut akan Tuhan. Ada Hana. Hana ini istri juga ya, dua. Dari suaminya Elkanah itu mempunyai istri Penina dan Hana. Tetapi dari Hana lah lahir Samuel. Kenapa bukan dari yang satunya? Peninanya. Kenapa? Hana pun takut akan Tuhan. Hana tunduk kepada suaminya. Hana tidak pernah cari ribut dalam rumah tangganya. Kenapa Hagar? Keturunannya tidak diambil sebagai keturunan Abraham. Karena Hagar ketika dia punya anak Ismail menyepelekan Sarah. Mencari ribut dengan Sarah. Tidak menjaga rumah tangga itu sehingga rukun. Suami, istri kedua, istri pertamanya kan Sarah. Dia sebagai istri kedua malah menyombongkan diri, malah memfitnah, malah menghina. Akhirnya apa? Keturunannya tidak dipakai. Ruth, wanita yang bukan dari Israel. Tetapi ketika dia takut akan Tuhan, tetap mengikuti aturan Tuhan, perintah Tuhan. Dia merupakan nenek moyang dari Yesus Kristus. Dipakai kandungannya. Kenapa bukan istri-istri Boas yang lain dari bangsa Israel? Boas punya istri. Firman Tuhan juga tidak ceritakan. Tetapi ketika kita lihat Ruth yang takut akan Tuhan, istri-istri yang menghormati suami, istri-istri yang menjaga keluarganya, anakmu akan menjadi berkat. Rahel, istri Yakub, ya, punya gundik Bilha, Silpa, anak-anaknya diakui sebagai bangsa Israel. Kenapa? Alkitab tidak ceritakannya. Pasti kenapa? Dia tetap patuh sebagai budak, tidak menyombongkan diri, sebagai budak taat kepada tuannya. Makanya anak-anaknya tetap disebut keturunan Israel. Mari jemaat Bapak Ibu sekalian, kita percaya bahwa untuk membangun suatu keluarga yang kuat, kita harus mengikuti, kita harus menerapkan aturan firman Tuhan dalam keluarga kita. Kita belajar sama-sama, jangan paksa anak kita menikah dengan bukan pilihan Tuhan. Untuk tahu pilihan Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Jangan paksa anak-anak kita menikah dengan orang yang di luar Tuhan. Lihat calon mantu kita, apakah seiman, apakah takut sama orang tua, apakah penuh kasih, itu yang Tuhan mau. Ketika kita sama-sama membangun keluarga, ketika semua kriteria dipenuhi, saya yakin dan percaya Tuhan akan menyertai dan kita bisa menjadi keluarga yang diberkati. Kesimpulannya, jangan sembarangan pilih. Terapkan firman Tuhan dalam keluarga kita. Bangun mesbah doa, ajak semua suami jadi kepala, jadi imam, ajak istri dan anak-anak. Anjurkan mereka ke gereja, suruh mereka dekat dengan Tuhan. Istri-istri jangan melawan orang tua dan melawan suami, tetap tunduk kepada suami. Mertua, ya, jangan campuri keluarga anak kita. Karena apa? Mereka sudah punya rumah tangga sendiri. Ada suami yang menjadi kepala, bukan mertua laki-laki. Tetapi suami dalam keluarga itu menjadi penentu, menjadi raja.
Demikian firman Tuhan, mari kita renungkan bersama-sama. Apakah kita sudah menerapkan firman Tuhan dalam keluarga kita? Apakah kita sudah sesuai pilihan pasangan kita, kehidupan kita sendiri sudah sesuai dengan firman Tuhan? Kalau belum, mari kita sama-sama belajar. Karena apa? Ketika pasangan juga tetap dekat, semua suami istri ada dalam perlindungan Tuhan, iblis juga tidak akan tinggal diam. Dia berusaha untuk menghancurkan. Makanya mari kita semua berjaga-jaga, kita berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Apalagi di akhir zaman ini ada banyak begitu pencobaan, ada begitu banyak tantangan. Tapi saya percaya keluarga kita akan menjadi keluarga yang kuat, keluarga jadi pemenang. Karena apa? Kita menerapkan hukum-hukum Tuhan dalam keluarga kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami naikkan syukur, terima kasih kami Tuhan buat kebenaran firman yang kau berikan kepada kami Tuhan. Ajar kami, ajar anak-anak kami Tuhan, ketika kami mau membentuk keluarga, biarlah Engkau sendiri yang turut campur tangan Tuhan. Biarlah apa yang Kau tentukan menjadi yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami Tuhan. Bukan keputusan kami, tetapi merupakan keputusan daripada Engkau Tuhan. Kuasai keluarga kami Tuhan. Suami, istri, anak-anak Tuhan. Kuasai, berikan hati yang takut kepada Engkau Tuhan. Karena Tuhan, kami tahu ketika ada hati yang takut dalam keluarga kami, berkat-Mu tercurah dalam keluarga kami. Kami akan melihat anak-anak cucu kami diberkati. Dan kami percaya Tuhan Yesus, di akhir zaman ini Engkau pagari kami Tuhan. Dengan kuasa-Mu, tidak ada satupun penyakit, tidak ada satupun kekhawatiran, tidak ada satupun masalah yang masuk dalam keluarga kami. Karena kami keluarga yang kuat, bahwa Engkau beserta kami, bahwa Engkau melindungi keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan di masa pandemi ini Tuhan, Kau berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar daripada segala kuasa-kuasa penyakit. Dan bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang terkena penyakit Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang diberkati melalui firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya Bapak Binyamin untuk kebenaran firman Tuhannya. Tuhan berkati Bapak dan juga keluarga, pelayanan, usaha pekerjaan Bapak. Dan terima kasih juga buat worship leader, singer, pemain musik, kameramen, multimedia, soundman yang sudah ambil bagian. Saya percaya jeripayah kita tidak akan pernah sia-sia. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih buat ibadah kami dari awal sampai akhir. Biar sungguh segala puji, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan, hamba berdoa buat jemaat-Mu. Kalau ada jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan lawat, Tuhan jamah. Hamba berdoa jemaat-Mu sehat, jemaat-Mu kuat dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari segala virus penyakit apapun. Tutup bungkus jemaat-Mu dengan kuasa darah-Mu. Usaha pekerjaan diberkati Tuhan. Rumah tangga Tuhan buat harmonis. Apapun yang diperbuat jemaat-Mu Tuhan buat berhasil. Tuhan tolong jemaat-Mu biar sungguh penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan ada atas jemaat-Mu Tuhan. Dan kami berdoa juga buat kota bangsa kami. Kami percaya kota bangsa kami pasti dipulihkan Tuhan. Pulihkan Tuhan, perekonomian dipulihkan, kesehatan dipulihkan, keamanan dipulihkan. Niat orang jahat Tuhan gagalkan. Kami percaya Indonesia ada di tangan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Kota kami aman, bangsa kami aman. Pandemi ini segera berlalu. Tutup bungkus kota bangsa kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Pak Binyamin yang sudah jadi saluran berkat buat kami, keluarga, anak-anak usaha pelayanan Tuhan berkati, worship leader, singer, pemain musik, kameramen, soundman, multimedia, semua yang ambil bagian Tuhan berkati. Biar sungguh Tuhan saja yang membalas dan kami percaya bahwa jeripayah kami, pengorbanan kami tidak pernah sia-sia. Tuhan lihat kesungguhan kami, Tuhan lihat hati kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku angkat kedua belah tangan kita. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini, renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Maka janji Allah digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat Tuhan buat berhasil. Karena Yesus beserta dengan kau. Yesus tebungkus hidupmu dengan kuasanya. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.